Nggak kurang semangat cakepnya. Baik, jamaah yang hadir rahimakumullah, langsung saja kita persilakan, kita panggil guru kita untuk menyampaikan materinya pada Al-Mukarram Ustadz Zufar Bawazir LC MSOS. Kami persilakan menempati tempat yang sudah disediakan. Saya sedikit nyari-nyari di Google ini CV Ustadz gitu ya. Nanti mohon ditambahkan Ustadz kalau ada yang kurang-kurang. Biar ibu kenalan juga. Jadi nama beliau Zufar Bawazir LC MSOS. Tadi dikoreksi itu di spanduk kurang A. Gitu. Lahir di Bangil Ustadz ya. 8 Mei 1960 Masya Allah. Alamat sekarang di Pondok Gede, Bekasi. Sarjana S1-nya di Lipia tahun 91 dan S2-nya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Beliau masih aktif ibu jamaah di Kemenak. Ini bagian yang paling sulit, falakiyah gitu. Jadi memang ilmu yang dalam banget ini. Kalau tarhib mungkin sudah biasa, ini daurah fikih Ramadannya. Jadi langsung saja kita persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Zufar Bawazir untuk memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur mari kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Ini yang hadir secara offline, mungkin ada yang hadir secara online melalui Zoom, juga melalui Al-Iman Center channel YouTube. Mudah-mudahan semua kita berada dalam bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan pada kita di bulan Sya'ban ini yang tersisa beberapa hari dan disampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Para hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa dan para peserta via Zoom, bahwa kita akan membahas seluk-beluk ini penetapan awal dan akhir Ramadan, ya. Karena Ramadan ini sebagai bulan ibadah, ya, yang di sana Allah memfardukan siam bagi kaum muslimin, maka penting untuk mengetahui penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan yang merupakan awal Syawal, ya. Maka ada yang menggunakan metode hisab saja, ya, tidak berpatokan pada ru'yah. Dan ada yang menggunakan ru'yah, tapi ru'yah ini juga harus didasari hisab. Jadi orang-orang yang meru'yat di Kemenak itu pakar-pakar
yang luar biasa. Mereka bukan asal meru'yat itu nyari jarum di langit gitu ya. Ini mereka menghisab dulu dengan hisab yang sangat teliti. Kalau ada yang mengatakan kita ini kan sudah bisa menentukan gerhana kapan, sampai detiknya, sampai lamanya dan sebagainya, udah kita nggak perlu meru'yat lagi, kita sudah cukup dengan hisab ya. Maka pakar-pakar ahli hisab di Kemenak itu ya, jadi kita ini di Kemenak itu ada tim hisab dan ru'yat, yaitu dari pakar-pakar dari BRIN, dari Boska Bandung, dari ya pengamatan saintik, secara saintik itu ya, alam semesta ini ya, dilihat BMKG segala macam itu kumpul di sana. Juga dari ormas-ormas. Nah, saya dari Ormas Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ditugaskan untuk bersama dengan tim hisab dan ru'yat Kemenak ini ya. Jadi mereka itu bukan meru'yat tanpa melihat ya, tapi menghitung sampai detail ya, posisi bulan, posisi hilal ya, ada ya, kalau sudah diketahui saat ijtima itu matahari, bulan, bumi itu dalam satu garis. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka ya selebihnya ya, ini sudah ketika matahari itu terbenam ya, maka pasti bulan atau hilal awal bulan ini itu ada di atas ufuk ya. Kalau ijtima itu terjadi sebelum ghurub gitu ya, maka hilal ini ada di atas ufuk. Nah, kalau ormas Muhammadiyah itu ya, mereka tidak berdasarkan ru'yah, jadi hisab saja. Sehingga kalau sudah di atas ufuk, mau bisa dilihat atau tidak, mereka sudah menentukan bulan baru. Nah, dengan anggapan bahwa kalau dulu di masa Rasulullah SAW orang tidak bisa menghisab, jadi nunggu ru'yah. Kalau sekarang sudah bisa dihisab, udah nggak perlu ru'yah ya. Tapi mayoritas yang lain seperti NU dan lain-lain ya, itu setelah menghisab harus di ru'yah ya. Nah, jadi kita harus memakai dua-duanya ya. Dalam ilmu hisabnya diperhitungkan dulu, sehingga dengan dihisab itu akan kelihatan posisi hilalnya nanti ketika ghurubus syams, terbenamnya matahari, dia ada di sebelah selatan atau utara ya, dari matahari. Jadi nggak nyarinya di seluruh langit gitu, enggak. Dia secara hisab ada di sebelah utara apa di sebelah selatan, sehingga difokuskan ke sana. Dan kalau ya hilal itu muncul, itu bukan sesuatu yang terang benderang begitu, tapi dia sangat tipis ya, sangat tipis. Nah ya, jadi tidak mudah untuk melihat. Nah, maka metode hisab dan ru'yat ini dipakai secara bersamaan. Nah, kita lihat dalilnya dari Al-Quran seperti yang sudah dibacakan tadi.
ya, kewajiban berpuasanya di ayat 183 ya. Kemudian ayat 184-nya ya, itu 185 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, itu 185 ya. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu jadi mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu ya. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian maka dia harus berpuasa ya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang menyaksikan bulan, itu dengan meru'yat. Jika dia tampak bulan itu baginya, dia wajib untuk berpuasa. Kemudian memberitahukan kepada ulil amri ya, bahwa bulan sudah terlihat, maka ulil amri akan memberikan informasi setelah mentakkid keimanan orang tersebut dengan dia bersyahadat ya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Kemenak untuk kemudian nanti mengadakan sidang itsbat ya, sidang itsbat yang dilakukan melihat adakah yang menyaksikan, adakah orang yang melihat hilal awal bulan tersebut. Jadi nanti sidang itsbatnya hari Jumat ya. Hari Jumat sore kita biasanya berada di Kemenak, ormas-ormas dan pakar-pakar hisab dan ru'yah itu kumpul di sana, kemudian diberi arahan, diberi penjelasan. Juga ada utusan-utusan dari kedutaan dari beberapa negara yang ikut berada di sana. Dijelaskan tentang posisi-posisi hilal dan seterusnya. Maka apabila kemudian ada yang menyaksikan ya, dia disumpah untuk kemudian diumumkan oleh Menteri Agama ya, tentang masuknya malam itu sudah masuk bulan Ramadan. Juga dalam surah Yasin Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan itu kami tentukan dia manzilah-manzilahnya, posisi-posisi, sehingga dia kembali seperti tangkai kurma yang sudah lama. Jadi tangkai kurma yang sudah lama itu bagian bawahnya itu melengkung seperti hilal ya. Jadi kalau kita mengamati bulan itu dari awalnya hilal, dia asalnya tampak sangat tipis sekali di awal bulan ya, kemudian tambah lama tambah tebal, apalagi sudah tanggal 3 tanggal 4 itu kelihatan tebal di atas langit gitu ya. Nah, kemudian tambah lama sampai dia menjadi bulan purnama ya, bulan purnama yang kita disunahkan saum ayyamil bid ya, dari tanggal 13, 14, 15 saat bulan purnama
kemudian setelah itu dia mulai berkurang lagi, ya, berkurang lagi sampai kemudian dia menjadi tipis kembali. Kal urjunil qadim itu di waktu subuh biasanya. Al urjunul qadim itu kalau masih terlihat itu di sekitar tanggal 27, 28 kalau masih terlihat, ya, sangat kecil, tipis di langit. Saat kita mau sholat subuh itu melihat langit itu kelihatan dia sudah semakin mengecil. Kalau dia sudah tidak kelihatan, nah ini berarti sudah mendekati akhir dari bulan dan menjelang munculnya bulan itu dalam bentuk hilal, dalam bentuk sabit lagi, ya, perlu di ru'yah lagi setelah dihisab, ya. Dalam surah Yunus, ya, ayat 5, ya, itu tiganya itu dalil yang ketiga begitu, ya, dalil Quran yang ketiga, surah Yunus ayat 5. Allah berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari itu sebagai yang mengeluarkan cahaya dan bulan yang menampung cahaya, ya, bercahaya. Sedangkan matahari itu yang mengeluarkan energinya, panasnya, ya. Lalu bulan itu menerima energi panas tadi dan kemudian memantulkannya dalam bentuk cahaya. Subhanallah, ini bahasa Al-Quran ini. Jadi antara matahari dan bulan itu berbeda. Kalau bulan itu pantulan dari matahari, jadi ngelihatnya nggak berat mata ini, nggak, ya, susah, nggak sulit. Tapi kalau matahari dia sebagai sumber dari, ya, cahaya tersebut, nah, dia yang mengeluarkan energi panas, ya. Dan Allah jadikan bulan, matahari dan bulan itu sebagai dalam bentuk manazil, manzilah, ya. Nah, seperti tadi bulan itu ada awalnya sebagai hilal, kemudian, ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada setiap fasenya, dalam setiap harinya, setiap malamnya itu ada nama-nama, ya, dari sejak hilal sampai kemudian, ya, menjadi al-qamar, ya, kemudian menjadi al-badr, ya. Nah, itu ketika dia di pertengahan bulan itu badr, ya. Nah, untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kamu tahu tentang, ya, jumlah tahun dan perhitungan. Nah, jadi orang bisa mengetahui, ya, tahun-tahun dengan melihat matahari dan bulan. Ada yang dengan kalender syamsiyah, ya, miladiyah, ada yang dengan kalender qamariyah, ya, yang kita pakai hijriyah sekarang. Nah, jadi perhitungan ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan bersama orbit bumi ini, yang bumi berada di orbit mengelilingi matahari, nah, bulan mengelilingi bumi. Ini semua bermanfaat, ya, buat manusia untuk menentukan bilangan-bilangan tahun dan perhitungan-perhitungan. Adapun dari hadis, maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ada hadis-hadis sahih tentang hal-hal tersebut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi
wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian karena meru'yahnya, karena melihatnya, dan berbukalah, artinya Idul Fitri nanti berbuka ya dengan melihat. Apabila terlihat hilal itu maka sudah selesai ya. Nah, Sya'ban ini nanti kalau di tanggal 29 itu terlihat hilalnya, udah Sya'bannya cukup 29 saja ya, cukup 29 saja. Tapi kalau tidak terlihat bagaimana? Ini fa in ghubbiya alaikum, jika tertutup atas kalian itu, tidak terlihat ya karena awan, karena ya, fa akmilu iddata sya'bana 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Nah, kita akan rencananya sesuai dengan yang tertulis. Ramadan itu awal Ramadan 1 Maret ya. Itu kalau tanggal 29 Sya'bannya terlihat. Kalau tidak terlihat berarti disempurnakan 30 hari Sya'bannya, berarti tanggal 1 Maret itu masih Sya'ban ya. Kemudian bulan Ramadannya tanggal 2 Maret kalau tidak terlihat. Nah, kita tunggu saja hasil dari sidang itsbar. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna ummatun ummiyah, kita ini umat yang ummiyah ya, nggak baca, nggak tulis, nggak ya. Nah, dalam menentukan la naktubu wala nahsub, kita tidak menulis, kita tidak menghitung begitu. Asyaru hakadha wa hakadha ya. Jadi saatnya ada 29, saatnya ada 30 hari. Jadi bilangan bulan Qamariyah, bilangan bulan yang kita kenal sebagai bulan Hijriyah, ini bilangannya antara 29 dan 30 hari saja. Nggak mungkin 28 hari, nggak mungkin 31 hari ya. Nggak seperti Syamsiyah yang perhitungannya 30, 31, 30. Kadang ada yang 28 kayak Februari, kadang Februarinya 29 kalau tahunnya kabisatnya gitu. Jadi sebetulnya lebih membingungkan gitu ya. Coba orang kalau lahir tanggal 29 Februari bagaimana itu? 4 tahun sekali. Iya, baru ketemu tanggal lahirnya. Nah, jadi ya, yang enak itu bulan Qamariyah ini ya, itu udah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala 29 sama 30, sudah enggak lebih enggak kurang dari itu. Nah, inilah ya. Nah, maka metode penetapan awal dan akhir Ramadan itu yang pertama ru'yatul hilal ya, pengamatan langsung, dan kedua dengan menggunakan hisab, perhitungan astronomi. Ya, seperti telah dijelaskan tadi bahwa perhitungan astronomi ini sesuatu yang terus dilakukan oleh para peru'yat ya. Jadi orang-orang yang akan meru'yat itu ya, mereka berbekal hasil perhitungan ya, berbekal hasil perhitungan, sehingga bagaimana ya, perhitungan yang telah ditetapkan ini menjadi sesuatu yang bisa meyakinkan. Nah, ya. Kemudian berdasarkan ya ilmu pengetahuan ini, menghitung yang ya dilakukan ini, maka terdapat satu kesimpulan ya, bahwa bukti ilmiah dari pemantauan hilal, maka hilal baru
ya, hilal baru bisa terlihat dengan tinggi minimal 3 derajat, ya, dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Jadi hilalnya sendiri tingginya 3 derajat, tapi sudut elongasinya itu kalau dia kurang dari 6,4 itu susah untuk terlihat. Apa sudut elongasi itu? Saat hilal ini, ya, dengan ketinggian misalnya 3 derajat, bagaimana posisi matahari ketika terbenam dan hilal yang ada di ketinggian 3 derajat itu. Sebab ini juga akan menentukan ketika matahari itu terbenam, ya, saat mulai terbenam kemudian dia terbenam, ini bukan kemudian hilang cahayanya, cahayanya masih ada, bias mataharinya itu masih kuat. Nah, ya, bias pancaran sinar itu masih kuat, sehingga ini menyulitkan untuk melihat hilal tersebut sudah kelihatan atau tidak. Maka nanti matahari semakin turun, ya, langit semakin gelap. Kalau dia ketinggiannya misalnya di 5 derajat, jadi 1 derajat itu mempunyai waktu 4 menit, ya. Jadi kalau ketinggiannya 3 derajat berarti dia 12 menit untuk kemudian turun dan tenggelam. Nah, dalam 12 menit itu terus dipantau. Kalau dia ketinggiannya lebih tinggi lagi, misalnya 5 derajat, maka, ya, kemudian sudut elongasinya itu 6,4 atau lebih, bisa bahkan 8 derajat gitu, maka ini kelihatan sekali. Apalagi matahari semakin turun, ya, kalau ini tinggi 5 derajat, 5 kali 4 menit 20 menit. Nah, itu agak waktunya untuk memantau langit di tempat hilal itu ada, itu lebih lama, lebih meyakinkan hasilnya. Nah, inilah, ya, ini adalah kesepakatan Mabims yang baru. Apa Mabims itu? Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, ya. Jadi ada negara-negara di sekitar kita, yaitu Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini menteri-menteri agamanya mengirimkan para ahli hisab dan ru'yatnya untuk membahas. Ini terus dilakukan, ya. Yang lama itu ketinggiannya 2 derajat dan elongasinya itu nggak sampai 6, berapa, 3 derajat. Dan itu sulit untuk melihat hilal, ya. Karena apa? Karena, ya, matahari itu masih kuat dengan ketinggian 2 derajat, ya, elongasi yang belum seperti itu sulit sekali. Akhirnya kemudian diputuskan dari penelitian bertahun-tahun tentang kondisi meru'yat yang memungkinkan untuk dilihat hilal itu, ya, yang memungkinkan itu adalah ketinggian 6 derajat minimalnya, ketinggian 3 derajat minimal, ya, hilalnya, kemudian sudut elongasinya itu 6,4 derajat. Maka kalau ada orang yang setelah perhitungan misalnya
kemudian ada setelah perhitungan hasilnya misalnya 2 derajat, sudut elongasinya masih 5 derajat gitu. Kemudian ada yang melaporkan, saya sudah melihat, nggak bisa diterima di Kemenak. Di saat sidang isbat ada yang mengatakan itu nggak bisa diterima. Ya, mungkin yang dilihat itu ya alisnya atau bulu matanya yang begini. Bulu alisnya begini atau bulu matanya pas lagi lepas dan menggantung di situ. Wah, itu kelihatan. Ya. Jadi nggak mungkin terlihat kalau di bawah 3 derajat. Ya. Jadi kalau ada 1 derajat terus ada orang mengaku melihat, enggak. Inilah fakta ilmiah, ya, fakta ilmiah. Jadi pakai perhitungan, ya perhitungannya itu sangat teliti gitu. Ada metode-metode untuk menghitung, ya, menghitung perjalanan hilal itu. Setelah diketahui kapan terjadi ijtima, ya, maka dia ya dilihat. Biasanya kalau sudah ya ijtima'nya itu sebelum matahari, waktunya itu sebelum matahari terbenam kira-kira 8 jam, ya, maka biasanya sudah terlihat begitu, ya. Nah, kita coba lihat pada Ramadan kali ini kondisi hilal pada 28 Februari 2025, ya. Ini di wilayah-wilayah, ya, Indonesia yang lainnya belum tampak, ya, belum tampak. Semuanya masih di bawah 3 derajat dan elongasinya masih di bawah itu. Jadi ini sangat sulit sebetulnya, bukan sangat sulit, mustahil untuk bisa dilihat. Jadi kalau ada orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat misalnya bilang pada saat sidang isbat atau ada mereka malah kami melihat itu, nggak mungkin. Nah, ini hasil dari ilmiahnya seperti itu, ya. Yang memungkinkan terlihat dalam perhitungan ini nggak tahu kalau yang di sini bisa di zoom, dibesarkan, ya, bisa dibesarkan. Ya, di sini ini Aceh, ya. Ini Sumatera semuanya, ya, elongasinya itu masih kurang, ya. Yang ketinggiannya 3 derajat dan elongasinya 6,4 itu di ujung Aceh sana. Makanya nanti pada saat sidang isbat itu tidak mungkin ada laporan orang melihat di wilayah-wilayah yang lainnya, dan Kemenak juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, ya, karena harapannya bisa terlihat, ya, bisa terlihat di Aceh ini. Nah, subhanallah, ya. Kalau terlihat di sana kemudian dilaporkan, maka kita, ya, malam itu sudah masuk bulan Ramadan dan berpuasa mulai tanggal 1 Maret, ya, 1 Maret sesuai dengan 1 Ramadan. Tapi kalau ternyata tidak terlihat, ya,
atau mungkin bisa jadi ada keputusan lain, ya, keputusan lain bisa jadi karena di wilayah Aceh yang dia juga merupakan wilayah NKRI, ya, secara perhitungan dia sudah ada, sudah ketinggiannya sudah memenuhi kriteria 3 derajat, ya, elongasinya 6,4, cuman tertutup awan, ya. Kalau bisa sih awannya disingkirin, ya, awan minggir dulu. Ya. Kalau bisa, ya, dengan izin Allah kemudian awannya itu terbuka begitu, insya Allah akan terlihat, ya, bisa diumumkan. Atau mungkin dengan perhitungan yang seperti itu, maka bisa diumumkan sebagai masuk bulan Ramadan. Wallahu alam nanti bagaimana, ya. Ini bakal seru ini di wilayah Aceh, ya, para pakar ru'yat, ya. Di Jawa Timur itu ada orang-orang yang dikenal sebagai hadidul basor. Apa hadidul basor? Ya, penglihatannya sangat tajam, ya. Penglihatannya sangat tajam. Nah, ini nanti juga akan dikerahkan untuk ke Aceh, ya, untuk melihat, memantau, ya, seperti itu. Mudah-mudahan semuanya berhasil dengan baik. Nah, kita lihat kondisi hilal pada, ya, kalau tadi, ya, yang hijau itu, ya, yang hijau itu di daerah-daerah yang terlihat dengan mudah dengan mata telanjang begitu, ya. Nah, itu di wilayah-wilayah di luar Indonesia, ya. Kemudian kalau yang biru itu bisa terlihat, ya, dengan kondisi cuaca yang cerah begitu, ya. Kalau yang abu-abu ini bisa terlihat dengan optik, ya, dengan teleskop dan lain sebagainya, ya. Kalau yang merah ini bisa terlihat tapi sangat sulit sekali, ya, sangat sulit sekali. Nah, tapi kalau yang hitam itu sama sekali tidak mungkin terlihat. Nah, makanya di Aceh itu sangat bisa kemungkinan terlihat walaupun kondisinya sangat sulit. Nah, keesokan harinya pada tanggal 1 Maret ketika matahari terbenam itu sudah kelihatan itu. Di Indonesia juga sudah hijau gitu, ya. Artinya orang sudah bisa melihat dengan mudah dengan mata telanjang, ya, kondisi dari hilal tersebut. Nah, ini yang akan dihadapi di awal Ramadan nanti atau saat dilakukan ru'yah, ya, tanggal 29 Sya'ban, ya. Nah, kita serahkan nanti hasilnya pada pemerintah, apakah nanti berdasarkan laporan nanti dari Aceh itu ada yang melihat, ya, maka akan diumumkan malam itu sebagai malam masuknya bulan Ramadan, ya. Ini untuk Ramadan. Nah, untuk Syawal, ya, nah, kita lihat kondisi hilal pada 29 Maret, ya, pada 29 Maret. Nah, bagi kalau ditentukan nanti tanggal 1 Ramadannya adalah 1 Maret, ya, berarti 29 Ramadannya kan 29 Maret juga, ya. Maka pada tanggal 29 Maret itu berdasarkan perhitungan, ya, sebagian besar dunia ini tidak terlihat hilal itu, ya. Belum terlihat. Jangankan Indonesia, ke sana ke Saudi kemana-mana
ya Afrika itu belum terlihat. Jadi masih di bawah ufuk istilahnya ya. Sehingga bahkan Muhammadiyah pun sudah ya menentukan tidak mungkin terjadi Idul Fitri itu di tanggal 30 Maret ya, karena pada tanggal 29 Maretnya itu masih di bawah ufuk. Nah, dia pada saat tanggal 30 Maret ya, artinya bagi kalau dimulai tanggal 1 Ramadannya itu 1 Maret, maka 30 Maret itu berarti 30 Ramadan ya. Ya memang mau tidak mau dia sudah akhir ya. Maka akan terlihat jelas bagaimana posisi hilal itu ya. Maka posisi hilal akan terlihat jelas, dan memang walaupun tidak perlu diru'yah lagi, otomatis malamnya sudah masuk Syawal ya. Sehingga dan ini nanti ya semuanya lebarannya bareng ya, insya Allah ya, lebarannya bareng semua ya, tanggal 31 Maret itu ya, karena ya sebelumnya, sehari sebelumnya itu tidak mungkin terlihat, tidak ada yang bisa melihat, hasilnya masih di bawah ufuk ya. Nah, inilah perjalanan dari hilal yang akan datang ini ya, semuanya nanti kembali pada keputusan dari sidang itsbat yang dilaksanakan oleh Kemenag. Nah, kesimpulannya bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman kita ya, pedoman kita dalam menentukan awal bulan, akhir bulan. Kita berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kita tidak mengabaikan apa-apa yang sudah dibentuk oleh Rasulullah SAW ya, dengan sabdanya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati jazakallahu khairan. Sehingga walaupun ilmu pengetahuan sudah begitu canggih ya, alat-alat sudah begitu canggih sehingga orang bisa membuat teleskop, bisa ini dan sebagainya, maka tetap apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW itu harus yang dijadikan sebagai pedomannya. Dan tidak boleh membenturkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Al-Quran bilang ya, untuk mengetahui jumlah-jumlah tahun dan perhitungan, berarti hisab ya, sehingga tidak perlu ru'yah, tidak, karena Al-Quran dan Al-Hadis ini saling mendukung, saling melengkapi, saling memberikan informasi, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya ya. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu kemudian mengabaikan hadis, tidak. Al-Quran dan Al-Hadis berjalan bersama ini ya, sebagai sebuah hal yang menentukan ini dua-duanya dipakai ya. Baik perjalanan hisabnya itu digunakan, juga ru'yahnya dilaksanakan, sehingga kalau memang secara hisab itu belum mungkin terlihat ya, karena dia masih rendah derajatnya, tidak boleh kemudian sudah nggak usah pakai ru'yah, secara hisab ini sudah di atas ufuk ya.
Kalau hasil perhitungannya hilal itu positif, itu artinya di atas ufuk, ya. Nah, ada yang mengatakan kalau sudah di atas ufuk udah berarti mau kelihatan. Oh tidak, tetap harus dilihat, ya. Perhitungannya di atas ufuk itu berapa derajat untuk mungkin terlihat itu. Nah, ya. Ilmu astronomi memperjelas fenomena hilal, ya. Nah, jadi ini adalah merupakan ilmu yang Allah karuniakan di masa sekarang ini, mempunyai manfaat yang besar, ya, sehingga orang bisa memanfaatkannya untuk menentukan awal hilal, awal bulan, akhir bulan, begitu, ya. Dan perjalanan-perjalanan benda-benda langit, ya, tata surya dan sebagainya, sehingga untuk mengetahui kapan terjadi gerhana, berapa lama dan sebagainya, itu sudah bisa dihitung, ya. Hilal pun bisa dihitung, ya. Jadi kalau seperti tadi yang saya katakan, orang mengatakan sekarang kan sudah ada ilmu astronomi, sudah bisa terhitung semuanya, udah, ya. Sehingga mengikuti orang yang berpedoman pada hisab saja. Nah, ini kita katakan baik, kita mengikuti pedoman hisab, tapi hisab itu kan ada hasilnya. Ada hasilnya yang derajatnya masih rendah, ada setengah derajat, ada 1 derajat, ada 1,5, 2 derajat. Nah, ini kan secara, ya, realita itu nggak mungkin terlihat, ya. Secara perhitungan memang sudah di atas ufuk, tapi secara realita itu tidak mungkin terlihat. Nah, kita mau pakai yang mana? Sebab Rasulullah sudah membuat pedoman, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya. Silakan ilmu pengetahuan dengan kemampuan menghitung dan sebagainya, tapi kemudian dikuatkan dengan meru'yah, ya. Kalau memang belum terlihat, ya apa boleh buat, walaupun dia di atas ufuk, ya, 1 derajat, 1,5 derajat, tidak boleh kemudian wah udah ini sudah pasti. Sehingga seringkali, ya, kelompok yang atau organisasi yang berpedoman pada hisab saja itu jauh-jauh hari sudah mengumumkan, ya. Kalau untuk mengumumkan itu sebetulnya mau diumumkan 100 tahun lagi sudah bisa dihitung, ya. Jadi misalnya kita umumkan, ya, awal Ramadan tahun 2050 nanti hari ini sudah bisa, karena sudah bisa dihitung, ya. Tapi kan kita bukan hanya berpatokan pada hitungan itu, tapi harus ada kemampuan dilihatnya. Ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ru'yat dan hisab bisa saling melengkapi. Nah, ya. Jadi ru'yat juga bukan ngawur asal melihat di mana begitu, tidak, ya. Tapi harus jelas. Nah, apalagi dengan perhitungan modern yang, ya, menunjukkan posisi-posisi di mana hilal itu nantinya. Apakah ada di sebelah utara, apakah di sebelah selatan saat matahari terbenam, dia di mana ketinggiannya, dan sehingga dengan demikian bisa diyakinkan bahwa memang hilal telah terlihat, ya, hilal telah terlihat. Nah,
apalagi dengan dipotret begitu ya. Ada foto-foto yang menunjukkan bentuk-bentuk hilal yang sangat-sangat tipis, sangat tipis. Yang itu ya merupakan sesuatu yang luar biasa, bisa terlihat lengkungannya itu. Nah ini, jadi dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan ya melihat itu ya tidak harus dengan mata telanjang, boleh dengan teleskop, boleh dengan alat-alat yang canggih, silakan. Tapi yang jelas sudah terlihat begitu. Nah, sikap bijak dalam menghadapi perbedaan ya. Nah, jadi kita juga harus pandai-pandai menata diri kita ketika terjadi perbedaan ya, tidak kemudian membanggakan apa yang jadi pilihan kita dan menghinakan orang yang tidak sesuai dengan pilihan kita dalam menentukan awal bulan atau awal Ramadan atau awal Syawal begitu ya. Kita menghormati semuanya ya. Yang mau berpegang pada hisab saja ya, kemudian terjadi perbedaan ya, silakan untuk melaksanakan apa yang dia yakini itu, tetapi jangan merendahkan, menghinakan, mencela orang yang berpendapat selain hisab juga ru'yah ya. Sebab ini ya, metode yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu perbedaan ini tidak membuat perpecahan di kalangan umat ini, apalagi mau puasa, mau ibadah ya. Jangan sampai mau ibadah kok timbulnya pertengkaran, permusuhan ya. Jangan, karena kita ini mau ibadah kepada Allah, mau menghamba kepada Allah. Nah, kepada sesama kita harus berbuat baik, harus menyantuni, melayani, memberikan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat, orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Ini intinya dari bulan Ramadan itu. Jadi bukan dalam hal perbedaan itu kemudian masing-masing merasa ya yang lain itu tidak betul gitu ya. Kita semua berusaha menjadi orang yang berada di jalan yang benar, itu harus ya, sebab kita menjalani apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau ada yang berbeda, kita tidak menyalahkannya ya, karena seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, pendapat saya yakin benar ya, pendapat kamu menurut saya salah, tapi bisa jadi itu yang benar. Pendapat kamu itu salah, tapi bisa jadi saya yang salah gitu ya. Jadi bijaksana, tidak menjadikan ini sebagai sebuah ajang untuk saling menyerang, saling menghina, merendahkan dan sebagainya. Kita semua ini bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Al muslimu akhul muslim, kata Nabi SAW. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Nah, maka inilah kesimpulan dari pembahasan yang kita bawakan pada saat ini ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikannya. Itu barangkali Ustaz Yusuf. Masya Allah, paparan yang luar biasa. Jadi kita seperti dibawa ke media lainnya, lihat ufuk, lihat bulan, Masya Allah. Tadi ada selingan dari Ustadz itu, kalau ngelihat itunya dicukur dulu tuh, dulu matanya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sambil menunggu sesi pertanyaan yang mungkin dari jamaah sudah menyiapkan, bisa untuk menambah
dakwah Al-Iman ini makin luas, nanti bisa di subscribe channel YouTube Al-Iman, baik yang hadir di sini maupun nanti yang ada di online, di like, di share, and komen gitu ya. Ibu-ibu udah biasa tuh komen gitu ya. Tapi komen yang positif insyaallah. Nanti kita buka sesi pertanyaan, kita sampai jam 10 untuk materi pertama, nanti juga disamakan materi kedua. Mungkin untuk memancing jamaah nih Ustadz, biar nyiapin pertanyaan, ada sedikit yang penasaran juga nih Ustadz. Kalau tadi kita dengar dari sini tanggal sekian, dengar dari A tanggal sekian gitu Ustadz, terus kita ragu tuh, tapi kita mulai puasa juga gitu. Nah ini hukum puasanya seperti apa nih Ustadz kalau dalam keraguan ini? Syukran Ustadz. Nah, jadi ada hadis Nabi SAW yang melarang orang itu berpuasa di hari yang meragukan, gitu ya. Nggak boleh. Dia harus yakin bahwa sudah masuk tanggal, sudah masuk bulan, begitu. Misalnya ragu-ragu nih, ini sudah masuk apa belum, tapi daripada ini saya iniin aja dah, kalau benar ya nggak boleh begitu ya. Dalam hal puasa di bulan Ramadan, yaitu Rasulullah melarang orang berpuasa di hari yang meragukan, tapi harus yakin terlebih dahulu ya. Seperti kita sholat, nggak boleh kita sholat di saat yang meragukan, kita harus sholat di saat yang yakin ya, sudah masuk waktu, nah, kita sholat. Nah jadi untuk berpuasa juga seperti itu, tidak boleh sholat atau tidak boleh berpuasa di hari yang syak ya, yaumus syak. Kalau orang itu terbiasa puasa sunnah ya, misalnya Senin Kamis ya, dia terbiasa puasa Senin dan Kamis ya, maka kemudian Ramadannya nanti misalnya hari Selasa misalnya, nah, dia puasa di hari Senin itu masih dibolehkan karena dia sudah terbiasa puasa Senin Kamisnya ya. Tapi tidak boleh dia ragu-ragu, jangan-jangan Senin ini sudah masuk Ramadan misalnya, nah, daripada ini saya puasain aja, nah, nggak boleh begitu. Tapi harus dalam posisi yang yakin. Ahlan wa sahlan bi Syekhil Karim ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Makan bakso hangat kuahnya, pakai sambal pedas rasanya. Jamaah jangan duduk aja, ayo bertanya biar nambah ilmunya. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Pak Surono kayaknya udah panas nih. Ada? Silakan Ibu, Bapak. Pak Kiai Surono, suhu. Nama, usia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran khasiran kepada Ustaz telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, penting karena ini terkait dengan sah dan tidaknya puasa. Yang saya pertanyakan adalah, ini jadi persoalan klasik yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti ini, tentang awal dan akhir Ramadan itu. Kita kadang-kadang orang kecil gitu, orang rakyat biasa gitu, kenapa pemerintah nggak ngambil satu keputusan gitu, dengan misalnya cuman hisab aja atau dengan hilal aja gitu, biar seragam lah hasilnya gitu. Tapi masih ada hisab, ada hilal gitu, harus begitu. Kenapa harus begitu gitu?
Kalau satu aja kan kayak seperti di negara-negara lain kan kayaknya cuma satu aja itu. Jadi seragam. Satu itu, keduanya di Indonesia itu kan luas sekali Ustaz. Apakah kalau misalnya nanti yang tadi Ustaz bilang nanti mungkin di Aceh itu akan kelihatan gitu. Tetapi di Papua sana ya nggak akan, sama sekali tidak akan kelihatan. Kalau misalnya di Aceh itu kelihatan gitu, apakah semua rakyat Indonesia akan juga semua seragam untuk berpuasa gitu? Ya, kita aja doa itu Ustaz Yusuf. Door prize-nya yang gede ya. Masya Allah. Jadi Pak Kiai Surono ini kembarannya Ustadz Baha, Gus Baha. Ya. Agak ya pecinya udah mirip dia. Pertanyaan pertama tadi tentang kenapa nggak satu aja Ustadz. Yang kedua tadi tentang wilayahnya itu. Padahal Ustadz. Ya, pertanyaan yang bagus ya, karena ini yang kita alami setiap tahun gitu ya, dari dulu, dari saya masih kecil juga udah begitu. Nah, jadi memang kalau kita merujuk negara-negara lain ya negara-negara lain itu satu sumber keputusan itu dari pemerintah ya, dari pemerintah. Yang lain nggak boleh ada keputusan ya, sehingga semuanya menunggu keputusan pemerintah. Nah, kita ini Indonesia Bung. Semua orang boleh bersuara gitu. Demokrasi ya. Jadi setiap orang kemudian mengatakan apa yang jadi pendapatnya ya. Nah, seharusnya itu memang kewenangan dari ulil amri untuk menentukan, sehingga yang lainnya itu sebetulnya kalau mestinya nggak boleh mengumumkan kalau mengumumkan ya di organisasinya atau kelompoknya begitu ya, tidak ke semua, supaya masyarakat yang lain ini tidak terpengaruh ya. Nah, tapi karena kondisinya seperti yang kita saksikan saat ini, masyarakat itu ya harusnya menunggu hasil dari sidang itsbat tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan wilayah, bahwa yang memenuhi kriteria 3 derajat elongasi 6,4 itu ada di Aceh ya. Apakah kalau Aceh terlihat yang semuanya? Iya ya, karena kita menganut al-matali' ya, dalam satu wilayah hukmi ya, wilayatul hukmi dari Indonesia ini dari Papua sampai Aceh gitu ya. Nah, maka kalau sudah terlihat di sana ya, di seluruh wilayah hukum ini ya mengikuti itu ya. Bahkan ketika kondisi tidak terlihat di seluruh Indonesia pun ya, di seluruh Indonesia pun ya, karena masih derajatnya itu belum tinggi-tinggi betul, itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Kita waktu sidang itsbat itu selesai sholat maghrib, laporan-laporan dibacakan ya dari ya wilayah timur dan sebagainya, itu belum ada yang, nggak ada yang melihat sampai di Jawa ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nggak ada yang melihat ya. Kemudian Sumatera sudah ada laporannya datang dari apa namanya Kalimantan, Sulawesi ya, dari kantor-kantor agama itu sudah berdatangan laporannya, tidak ada yang melihat. Aceh yang belum, karena belum masuk waktu maghrib di sana. Kita tunggu ya, kita tunggu, siapa tahu ada yang melihat di sana. Ternyata memang di Aceh pun saat itu tidak ada laporan melihat ya. Jadi kemudian diputuskan
kalau tidak salah itu Sya'bannya ya 30, untuk kemudian Ramadannya di hari berikutnya, seperti itu. Nah, jadi memang Aceh ini juga ditunggu kedatangan laporannya itu ditunggu ya. Sehingga kalau di sana terlihat, maka pemerintah akan mengumumkan bahwa ini sudah seluruh wilayah Indonesia ini untuk masuk mengikuti apa yang sudah disaksikan di wilayah Aceh, seperti itu. Ya. Cukup jelas Pak Surono ya. Jadi nanti mengikuti ulil amri itu juga ibadah ternyata. Walaupun ilmunya udah tinggi, tetap patuh Ustaz ya, jadi nggak ada perbedaan. Persatuan itu juga perintah juga. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan menyebarkan ke teman-teman di lingkungan setempat Pak Kiai Surono, Masya Allah. Satu lagi pertanyaan, karena waktunya juga terus berjalan. Dari ibu-ibu ada mungkin satu, kayaknya udah siap-siap opor ayam buat sahur ya. Oh, rendang, Masya Allah. Mantap, mantap. Dari YouTube ada, YouTube Zoom. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan Ana, mohon maaf sebelumnya Ustaz karena belum mendalami terhadap ilmu falak itu. Berkenaan dengan ilmu hisab ini kan ini ilmu yang eksak mungkin ya, jadi ilmu pasti. Dan kalau tadi disebutkan apa dalam kesimpulan ruqyah dan hisab ini bisa saling melengkapi, dengan demikian kan intinya ketika kita sudah melakukan penghisaban, kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan ru'yah. Nah, kalau misalnya masih memerlukan ru'yah di samping hisab, apakah itu tidak mengurangi keeksakan ilmu hisab itu sendiri, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, apakah ru'yat ini ada yang memaknai ru'yah bil ain gitu, seperti dari sallu kama ra'aitumuni usolli gitu, Ustaz? Jazakumullah khairan. Terima kasih Akh Muhsin, ini santi tahfiz Quran Ustaz. Insyaallah. Silakan Ustaz. Iya. Iya, jadi seperti telah disebutkan tadi bahwa hisab dengan ilmu yang telah berkembang itu, jadi hisab ini juga mengalami perkembangan. Dulunya hisab ini sifatnya takribi, dan sekarang masih dipakai dengan perhitungan seperti Sulamun Najirain ya, kitabnya itu Sulamun Najirain. Ini hisab tapi takribi. Artinya takribi itu bahwa dia hasilnya itu tidak akurat sekali gitu, tidak akurat ya. Sedangkan hisab ya berkembang sampai menjadi hisab tahqiqi ya, sangat detail ya, sangat detail ya. Seperti perhitungan-perhitungan dengan metode Newcomb dan lain-lainnya, itu perhitungan yang sangat detail gitu. Jadi ini perhitungan yang berkembang begitu. Nah, walaupun ya hisab itu sudah tahqiqi ya, sudah mendetail begitu, tetap saja harus dilakukan ru'yah, karena hisab ini sifatnya sebagai sarana membantu saat ru'yah begitu ya. Tidak boleh dijadikan sebagai satu atau metode untuk menentukan, karena ada metode yang disabdakan oleh Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Nah, ya.
Jadi ini metode untuk membantu saat meru'yah gitu. Nah, kemudian apakah tidak mungkin jika ada orang memaknai ya ru'yah ini adalah ru'yah dalam bentuk ya bukan dengan mata telanjang atau dengan teleskop atau tapi dengan ya bil ilmi. Nah, ya. Ketika Rasulullah SAW menyuruh orang atau umatnya, ya, ini umatnya yang disuruh ini, kita termasuk umatnya, ya, kita termasuk umat beliau, ya. Yang disuruhnya dengan ru'yatul hilal itu, ya. Karena Rasulullah tidak menyuruh kalau sudah bisa ngitung aja, nggak ada keterangan begitu. Ya, tetapi Rasulullah menyuruhnya tetap dengan meru'yah. Nah, jadi ini yang kuat di situ, sehingga walaupun hisab itu sudah modern, sudah semakin tahqiqi, semakin detail, ya, tidak bergeser, tapi yang namanya ya melaksanakan ibadah ini tetap pedomannya adalah madza qala Allah, madza qala Rasul, ya, apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul itu, ya. Jadi tidak kemudian kemampuan orang untuk menghitung lalu mengabaikan ya perintah meru'yah itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Sepertinya memang tidak cukup 2 jam ya bahas bulan ya. Iya, perlu 1 hari full, Insya Allah. Tapi memang ada waktu yang memang terbatas juga, dan juga kita ada materi yang kedua. Jadi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Ustadz Zufar Bawazir yang telah hadir memberikan penjelasan, nambah wawasan baru buat kita, dan insya Allah ilmu ini bisa menambah kedewasaan kita dalam menyikapi perbedaan. Ini Indonesia Bung, kata Ustaz. Insya Allah. Ustaz mungkin ada 3 menit untuk closing statement. Terima kasih Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita telah membahas tentang sesuatu yang penting untuk ya sahnya ibadah kita, ya, karena dalam beribadah ini kita harus mengikuti pedoman-pedoman, ya, mengikuti patokan-patokan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, perbedaan itu sudah pernah terjadi juga di masa lalu, ya, di masa lalu di mana yang di satu tempat terlihat, di lain tempat belum terlihat, ya. Kemudian yang sudah melihat ini ketika datang ke tempat yang belum melihat itu, ya, mengatakan di sana sudah terlihat, ya. Ketika mau mengakhiri, apa enggak cukup dengan penglihatan di sana? Kata, tidak, kami tetap berpedoman pada apa yang kita alami di sini, dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita laksanakan. Nah, jadi ya di masa lalu, di masa sahabat pun ya terjadi perbedaan, tapi tidak menimbulkan masalah karena masing-masing dengan apa yang mereka yakini, ya. Sehingga kita pun juga demikian, apa yang kita yakini, dan sebagai umat, ya, seperti yang dikatakan tadi, kita ini rakyat kecil, ya, rakyat di bawah apa bagaimana, ya, kita ikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya, sehingga dengan demikian kita menjadi aman dalam beribadah, tenang, ya, dan tidak mempunyai beban-beban yang tidak semestinya. Inilah barangkali perlunya kita
bernegara, ya, mempunyai pimpinan dan sebagainya, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini ada penanggung jawabnya. Nah, dengan demikian kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.